Baik, selamat datang di kelas metodologi penelitian dengan saya Debbie Eka Putri SEMM. Hari ini kita akan membahas mengenai yaitu aplikasi ya setelah kita selesai mengolah data di SPSS. Nah, sekarang kita aplikasikan dan kita tuangkan yaitu ke bab 5 yaitu analisis dan evaluasi. Baik, ya. Nah, di bab 5 mengenai analisis ya. Nah, jadi yang kemarin yang uji asumsi klasik sebenarnya terkait dengan uji asumsi klasik kemarin, nah kita juga sudah menyelesaikan terkait dengan uji regresi linear sederhana, berganda dan juga uji hipotesis. Baik, kita akan aplikasikan ke penulisan skripsi Anda yaitu mengenai bab 5 analisis dan evaluasi. Baik, di sini 51 analisis yaitu yang pertama 511 uji asumsi klasik. Nah, jadi tinggal memasukkan aja di sini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji Kolmogorov Smirnov test pada database yang berdistribusi normal untuk nilai koefisien alfa yaitu dengan asymptotic detail gitu ya. Nah, jika terdistribusi normal, nah kemarin yang di video yang lalu gitu ya, jika alfa lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal. Nah, tinggal memindahkan aja tabelnya seperti ini di bab 5 kamu. Begitu. Oke. Nah, jadi jika di hasil uji normalitas residualnya yang one sample Kolmogorov Smirnov test ya, begitu kan. Nah, jika hasil dari asymptotic detailnya ya dari video minggu lalu juga sudah terlihat bahwasanya ada beberapa variabel yang tidak memenuhi asymptotic detail di atas 0,05. Jadi bagaimana begitu? Nah, jadi yang harus dibuat adalah yang unstandardized residual saja. Nah, oke, kemudian dibuatlah sumber data diolah SPSS 21 tahun 2022 berarti kamu ya. Oke, kemudian berdasarkan tabel 51 terlihat bahwasanya nilai asymptotic. Nah, ini tinggal membahasakan aja ya. Nilai asymptotic detail diketahui yaitu 0,192. Oke. Kemudian yang uji multikolinearitas juga tinggal memindahkan aja dengan syarat yang kemarin bahwasanya tol lebih besar dari 0,1 dan nilai V tidak lebih besar dari 10. Oke, nah tinggal memasukkan yaitu hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dituangkanlah kalimatnya seperti ini juga bahwasanya diketahui nilai tolnya itu ini 0,978, kemudian nilai V-nya ini ya 1,022. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik scatter plot. Nah, jadi tinggal memindahkan grafik scatter plot yang kemarin. Nah, kemudian ini kan menyebar secara acak ya di atas dan di bawah sumbu 0. Begitu kan? Nah, jadi dibuat bahasanya di sini yaitu dia bahwa titik-titik atau plot itu pada grafik terdistribusi secara acak di atas dan di bawah angka 0 ya X dan kemudian serta di sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, uji autokorelasi ini juga sudah saya jelaskan di video lalu, yaitu terkait dengan Darwin-Watson. Nah, perhitungannya kita harus lihat dari tabel DW, ya tabel Darwin-Watson, kemudian kita masukkanlah angkanya seperti ini. Nah, kemudian kesimpulan ini kita bisa lihat dari apakah dia memiliki autokorelasi positif atau negatif itu dari yang namanya tabel yang ada di bab 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analisis deskriptif kualitatif ya. Nah, setelah uji asumsi klasik, jika variabel Anda lolos semua uji asumsi klasik mulai dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, kemudian autokorelasi, Anda berhak ya melanjutkan penelitian Anda dimulai dari sini. Tetapi jika Anda ya tidak atau variabel Anda itu tidak lolos uji asumsi klasik, maka ya sebenarnya ada beberapa alternatif lain ya. Kemungkinan kalau dari SPSS jika terlalu besar data ya
bisa jadi itu tidak memungkinkan untuk lolos ya. Kita bisa coba cara lain dengan menggunakan aplikasi yaitu PLS ya, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi alat yaitu dengan menggunakan EVIUS, kita bandingkan apakah ya data tersebut bisa lolos uji asumsi klasik atau tidak. Tetapi di kampus kita masih hanya pakai SPSS ya. Jadi kalau misalnya tidak lolos uji asumsi klasik, silahkan untuk kurangi tahunnya atau tambah kriteria supaya bisa lolos uji asumsi klasik. Baik, kita lanjut. Jika data Anda tadi lolos uji asumsi klasik, kita masuklah ke analisis deskriptif kualitatif. Oke. Di analisis deskriptif kualitatif, di sini kalau di kualitatif itu berarti mengenai gambaran, begitu ya, mengenai cerita-cerita ya, gambaran mengenai variabel Anda. Nah, terkait dengan misalnya variabel yang pertama yaitu terkait dengan leverage ya, ceritakanlah leverage. Nah, berdasarkan apa? Oke, berdasarkan data seperti ini. Nah, buatlah tabel seperti ini. Ya, ini sebenarnya tabelnya nanti kamu bisa buat dari Excel ya, data populasi, data sampel kamu. Kemudian nanti tinggal membuat grafik seperti ini juga dengan menggunakan Excel, nanti tinggal pindahkan kemari. Nah, kemudian yang cerita-ceritanya di mana begitu kan? Nah, cerita-ceritanya di sini. Oke. Ya. Untuk pedoman saat ini ya, nanti jika ada yang bertambah untuk di tahun kamu ya silahkan konsultasi dengan pembimbing. Nah, tetapi kalau untuk pada saat sekarang ini ya, untuk kualitatifnya itu kita hanya cerita mengenai minimum, maksimum, dan rata-rata. Nah, kemudian diceritakan bahwasanya misalnya begini. Oke, nilai leverage yang diukur dengan debt to equity ratio minimum perusahaan adalah sebesar ya 0,145. Ini didapat dari mana? 0,145 ini minimum itu ya dari sini, dari tabel yang tadi. Oke. Kemudian diceritakan bahwasanya itu terdapat di PT mana? Ya, pada tahun berapa? Nah, kemudian artinya apa? Nah, sebenarnya artinya ini adalah cara baca atau penjelasan ya, implementasi dari tabel tersebut. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, cara baca dari yang mana? Cara baca dari 0,145 ini. Nah, jika ya dikalimatkan atau variabelnya adalah leverage terkait dengan debt to equity ratio, cara membacanya adalah bahwa setiap Rp1 total ekuitas menjamin total hutang sebesar 0,145 ya. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi bahwasanya ekuitas itu bisa menjamin total hutang begitu kan? Nah, kemudian kenapa dia bisa minimum? Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, itulah dijelaskan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya total hutang seperti hutang usaha, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, liabilitas imbalan pasca kerja. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari yang namanya laporan keuangan kamu. Ya, bukan laporan keuangan kamu ya, tapi laporan keuangan yang ini PT Vale Indonesia tadi. Ya, yang sudah kamu download maksudnya. Oke, pada tahun 2019. Nah, kenapa nilainya bisa 0,145? Itu terjadi penurunan pada apa? Total hutang kah? Ya. Nah, berarti kalau total hutang menurun, berarti total ekuitas meningkat. Gitu ya. Kemudian sedangkan untuk nilai maksimum, sedangkan untuk nilai maksimum debt to equity ratio, nah terdapat pada PT apa? Nah, misalnya pada PT Unilever tahun 2019. Nah, cara membacanya ya penjelasannya kualitatifnya bahwa setiap Rp1 total ekuitas menjamin total hutang sebesar 2,909. Nah, berarti total hutangnya meningkat ya, kebalikan dari yang minimum tadi. Nah, berarti disebabkan meningkatnya total hutang dan lain-lain. Oke, kemudian dibuat juga terdapat ada berapa perusahaan yang memiliki DER di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Oke, itu saja. Kemudian di sini dibuat dia kecenderungan apa. Ya, kecenderungannya dari mana? Kita bisa lihat dari sini. Nah, grafiknya ini ya, nah ini linearnya ini, lihat kursor. Nah, dia cenderung menurun. Nah, tapi dia berfluktuasi. Fluktuasi itu artinya adalah dia ada naik, dia ada turun, naik, gitu ya. Nah, itulah dikatakan berfluktuasi, tapi cenderungnya, tingkat kecenderungan itu dilihat dari yang
garis linear ini. Oke. Nah, saya rasa itu tuh penjelasan dari analisis deskriptif kualitatif terkait dengan DER ya, atau dari yang namanya variable leverage. Sisanya nanti kamu ya buat sendiri terkait dengan variabelmu, ceritakan apa yang terjadi di perusahaan itu, ya di sektor itu. Nah, kemudian cari yang minimum dan maksimum dan ceritakan apa alasannya. Itu saja untuk yang kualitatif. Saya rasa cukup mudah ya, hanya saja tinggal pemahaman kamu terkait dengan variabel yang kamu teliti itu seperti apa. Oke? Ya, kita lanjut ke yang kuantitatif ya. Baik. Ya, analisis deskriptif kuantitatif. Oke. Ya, yang analisis deskriptif kuantitatif, nah itu terdiri dari 3 ya. Di video minggu lalu, ya terkait dengan analisis deskriptif kuantitatif ada di bab 3 juga ada, di lanjutan aja ya. Hasilnya aja sebenarnya di bab 5. Oke. Terkait yang pertama adalah analisis regresi linear. Nah, analisis regresi linear berganda dan juga sederhana. Kemudian yang kedua nanti ada koefisien korelasi dan determinasi. Dan kemudian yang ketiga ada uji hipotesis. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu analisis regresi linear. Dimulai dari analisis regresi linear berganda. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya juga. Hanya tinggal ya kamu mencari tabel yang seperti ini. Oke. Ya, yang seperti ini. Nah, di sana terdapat yang bahwasanya X1 dan X2 terhadap Y, begitu ya. Atau kalau yang intervening dia terhadap Z, begitu. Oke, tinggal memindahkan aja tabel yang seperti ini, ya. Yang ada model unstandardized coefficient dan standard coefficient ada B, standard error, dan beta. Nah, kemudian yang konstan, ini kamu tinggal memasukkan Y topi atau Y taksir, itu sama dengan 0,808 itu dari sini. Kemudian ditambah 0,057 dari sini, kemudian dikurang 0,024 dari sini. Nah, di sini X1 dan X2 ya, jangan kamu masukkan DER dan size, cukup X1 dan X2 saja, itu pedoman dari kampus kita. Nah, jadi kamu tinggal membuat di sini adalah persamaan regresi di atas dapat diartikan leverage berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Terhadap apa? Terhadap Y-nya atau Z-nya. Nah, ya. Nah, kemudian tinggal melanjutkan juga yang berganda lainnya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang untuk analisis deskriptif kuantitatif ini, ya, sebenarnya itu nanti kamu uji lagi dari SPSS, ya, sama seperti yang uji asumsi klasik semalam, hanya saja, kalau untuk yang variabel X-nya cuma 1, ya, kan nanti kan ada regresi sederhana, nah X-nya cuma 1, nah jadi kamu tinggal X-nya aja 1, ininya sama, nah perhitungannya juga sama kayak kemarin, ya. Dari itu hanya saja nanti kalau yang untuk regresi itu tidak lagi kamu tes uji asumsi klasiknya, maksudnya uji normalitasnya. Oke, bisa ya. Nah, ini nanti tinggal kamu melanjutkan aja. Untuk kayak regresi sederhana juga sama, hanya tinggal memindahkan angka dan tabel dan angka yang kamu pindahkan seperti itu. Oke, kita lanjut yang analisis koefisien korelasi dan determinasi. Nah, kalau yang analisis koefisien korelasi, oke. Nah, di sini ada bahwasanya ya berdasarkan tabel. Nah, nanti kamu cari tabel yang seperti ini. Ada di sana R dan R square, adjusted R square, dan standard error of the estimate. Nah, jadi kalau untuk yang korelasi kita pakai yang R. Oke, kemudian untuk yang korelasi determinasi, sore kita pakai yang R square. Oke, baik. Nah, jadi di sini berdasarkan tabel ini korelasi sebesar 0,489. Ya. 0,489 kok terdapat korelasi hubungan yang sedang. Nah, ini kamu cari nanti dari bab 3. Nah, jika nanti hasil punya kamu 0,2 ya berarti bukan sedang lagi. Itu berarti yang lain. Kamu tinggal cek di bab 3. Kemudian yang ini determinasi yaitu 0,239. Nah, ini berarti dikalikan 100% hasilnya 23,9 yang berarti variabel bebas ya. Dapat menjelaskan variabel terdekat sebesar 23,9%. Sedangkan sisanya, nah ini berarti 100% dikurang 23,9 hasilnya 76,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tinggal seperti itu saja. Ya saya rasa juga cukup mudah ya. Tinggal kamu mengambil data dari SPSS
ya kemarin. Baik, itu untuk yang korelasi dan determinasi. Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis ada dua, ada uji simultan dan ada uji parsial. Ya, nah uji simultan berarti itu adalah yang diuji secara bersama-sama dengan F. Simulnya adalah uji F ya. Nah, syaratnya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian yang kedua, jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, nanti kamu tinggal cari aja tabel F-nya seperti ini. Yup. Oke. Nah, kemudian ya tinggal kamu hitung saja. Nah, ini. Oke. Nah, cara mencari tabel F-nya, tabel F tabel bagaimana ya, Bu? Oke, kamu itu harus download kembali tabel F, ya, tabel F. Nah, kemudian kamu cari ininya dengan standar bahwasanya begini. Nilai F hitungnya kan 10,817 dengan nilai tingkat signifikan 0,0 yang lebih kecil dari 0,05 ya. Atau dapat dikatakan tingkat signifikannya dia signifikan begitu. Oke. Nah, kemudian berarti bahwasanya yaitu sedangkan nilai F tabel ngambilnya dari mana begitu ya. Sebentar saya cari F tabelnya. Dengan ketentuan mencari F tabel adalah nah ini data N-nya 72 ya. Kemudian kenapa dikurang 2? Karena dia variabel X-nya ada 2. Kemudian ini 1. Ini adalah ketentuan. Baik. Sebenarnya 69 ini juga kita bisa lihat dari sini ya. Oke, tetapi kita harus hitung dulu memang. Ini adalah tingkat derajat kebebasan. Oke, baik. Sebentar saya buka untuk yang tabel F ya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwasanya tabel F ya. Nah, oke. Baik. Nah, tadi X-nya 2 ya. Nih. Oke. Kemudian N-nya tadi jadinya yaitu 69. Bukan lagi 72 karena sudah dikurangkan. Nah, ini. Nah, jadi dia 69 nih. 3,13. Oke, nah coba kita lihat kembali dari yang tadi apakah benar? Oke, ternyata benar ya, 3,13. Nah, berarti F itu lebih besar dari F tabel ya, yaitu 10,817 lebih besar dari 3,13, maka H0 ditolak. Nah, jadi kalau misalnya H0 diterima, nggak apa-apa itu. Ya tidak apa-apa jika itu memang hasilnya, tetapi kamu nanti harus berikan evaluasi atau penjelasan kenapa dia tidak signifikan. Itu aja. Oke, kita lanjut ke uji T. Baik. Ya. Nah, uji T nanti tinggal cari yang T seperti ini ya. Baik. Nah, syaratnya sama, kemudian hanya tinggal kita lihat apakah dia signifikan atau tidak, begitu kan? Oke, sama seperti tadi, hanya saja bedanya N kurang K kurang satunya itu jadi 72 kurang 1 kurang 1. Bedanya di situ. Karena apa? Variabel X-nya cuma 1. Oke, sekarang kita cari dari tabel T. Saya share screen kembali. Yang T ya. Oke, ini tabel F, ini tabel T. Oke. Ya.
Di sini perhatikan untuk yang tabel T, ya, ini ada 0,25, 0,50, 0,10, 0,20, 0,05, 0,10, dan 0,025 sampai seterusnya ya. Nah, kita pilih yang keempat ini, yang ini. Yang ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kenapa keempat? Perhatikan di sini penjelasan saya. Ya, 0,050 itu tekan standar dari alfa ya. Alfa 0,05%. Nah, kenapa kita ambil yang ini? Karena ya 0,05 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0,025. Kenapa dibagi 2? Karena terjadi di sini adalah yang dua arah, ya asymptotic to tail, dua arah, yaitu yang positif dan negatif. Jadi itu alasannya kenapa kita pakai yang keempat gitu. Jadi bukan berarti oh bagusan yang pertama ya kan sama aja gitu kan, enggak. Tetapi alasannya adalah yang tadi yang saya katakan, jangan lupa ya, alasannya karena arah itu tadi dibagi 2. Jadi ya kita pakai tabel yang keempat. Oke. Tadi jadinya 72 kurang 1 kurang 1, berarti yang 70 ya di tabel yang keempat. Oke. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 1,99444. Oke, kita cek kembali. Oke, benar ya. Jadi 4,01 lebih besar dari ini. Nah, maka dia signifikan. Maka H0 ditolak. Oke. Nah, sebenarnya itu sama aja. Tinggal kamu melihat apakah hasil yang dari kamu itu bagaimana ya. Ya. Terakhir yaitu mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini hanya tinggal ya menjelaskan. Nah, berfluktuasi atau tapi sebenarnya evaluasi ini tergantung dari pemahaman kamu tentang variabel yang kamu teliti, so pasti ya. Nah, jadi jika leverage menurun itu kenapa? Kemudian nah, sebenarnya di sini itu kamu harus memasukkan lagi kembali teori yang kamu pakai di bab 2. Nah, sebaiknya jika DER itu menurun, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan perusahaan. Nah, itulah yang harus dibuat di evaluasi ini. Itu aja sih sebenarnya. Nah, tapi ini juga yang paling sering diperdebatkan karena apa? Terkait dengan pemahaman Anda tentang variabel yang Anda teliti. Jadi sebenarnya terkait dengan evaluasi ya, bagaimana cara meningkatkan atau mengoptimalkan ya, atau menstabilkan atau apalagi ya istilahnya yang untuk supaya baiklah perusahaannya itu bagaimana gitu ya. Ada orang yang sudah baik kan perlu lagi ya ditingkatkan supaya lebih baik lagi. Ada orang yang tidak baik begitu karena perlu bagaimana cara supaya memperbaiki agar dia lebih baik. Nah, seperti itulah evaluasi di sini. Nah, jangan lupa terkait dengan teori yang kamu gunakan yang ada di bab 2. Sebaiknya perusahaan itu harus ngapain begitu. Nah, perlu memperhatikan faktor apa. Nah, itulah makanya kalau yang di bab 2 itu perlu adanya teori mengenai faktor. Oke, saya rasa itu saja mengenai bab 5 ya. Bab 5 skripsi Anda intinya adalah jika sudah lolos yang namanya uji asumsi klasik ya, tinggal masukkan tabel dan pemahaman aja terkait dengan skripsi Anda ini. Saya rasa itu saja dari penjelasan dari saya untuk bab 5. Nanti ini juga saya buat untuk tugas Anda. Saya harap Anda semangat selalu untuk mengerjakan skripsi Anda. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya.